Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1523 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Dan pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 22 ayat 39 sampai ayat 46. Demikian firman Tuhan. Lalu pergilah Yesus keluar kota, dan sebagaimana biasa, ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu-lah yang terjadi." Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, "Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini adalah detik-detik terakhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap dan disalibkan. Saya melihat Tuhan Yesus mau mengajarkan kepada murid-murid dan tentunya kepada kita semua orang percaya tentang bagaimana kita sebagai murid Tuhan, sebagai umat Tuhan, harus siap menghadapi tantangan, masalah, persoalan, pergumulan yang berat yang sedang kita hadapi. Dari firman Tuhan ini, ada pelajaran yang sangat berharga, saudara, buat kita semua, tentang bagaimana sikap kita menghadapi satu masalah. Yang pertama, berdoalah. Amin. Ayat 40 berkata, setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, "Berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita ada masalah, persoalan, pergumulan, berdoalah. Amin. Ayat ini kan Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya. Tuhan Yesus juga mau berkata kepada kita semua, berdoalah supaya kita tidak jatuh ke dalam pencobaan. Saudara perhatikan kata berdoalah ini kata perintah kepada kita semua. Saudara yang merasa anak Tuhan, murid Tuhan, hamba Tuhan, ketika kita ada masalah, persoalan, pergumulan yang menyerang kita, berdoalah. Kenapa kita harus berdoa? Karena pencobaan itu ada. Tapi dengan berdoa, Tuhan akan memberi kita kekuatan kepada kita yang berdoa, sehingga kita kuat dalam menghadapi tantangan itu. Dengan berdoa, Tuhan memberi kita kekuatan rohani,
Kekuatan surga agar kita tidak jatuh ke dalam pencobaan itu. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bukan hanya memerintahkan untuk kita berdoa, tetapi dia sendiri mempraktekannya. Dia sendiri mengajarkan kepada kita semua bagaimana berdoa. Tuhan Yesus sendiri berdoa karena dia mau mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita menghadapi satu tantangan masalah, doa, dan berdoalah. Amin. Tuhan Yesus berdoa, sudah perhatikan, semakin bersungguh-sungguh berdoa, sampai peluhnya atau keringatnya menjadi titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Haleluya. Tuhan Yesus mengajarkan kita kalau berdoa jangan main-main. Jangan hanya sekedar, jangan hanya seperti laporan, saudara. Berdoa tapi tanpa rasa. Tapi berdoalah dengan sungguh-sungguh. Amin. Ayat 43, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya. Untuk apa? Memberi kekuatan kepadanya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut ahli, sebenarnya tidak ada satu orang pun yang bisa berjalan dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota dalam keadaan seperti Tuhan Yesus yang sudah disiksa, saudara. Dicambuk, sudah sangat-sangat menderita, sudah banyak sekali darah yang keluar. Menurut para ahli, tidak ada seorang pun yang bisa berjalan dari Getsemani sampai ke Golgota dalam keadaan seperti Tuhan Yesus. Seorang manusia normal tidak akan kuat dapat bertahan dalam kondisi seperti Yesus yang disiksa, dicambuk, dipukuli, dan harus memikul kayu salib yang begitu berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau manusia biasa, mereka tidak akan sampai ke Bukit Tengkorak itu. Menariknya, Tuhan Yesus bisa kuat sampai di atas Bukit Golgota, Bukit Tengkorak itu. Tuhan Yesus kuat karena Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Amin. Ada orang-orang di luar sana berkata, kalau dia Tuhan, kenapa dia berdoa? Tadi saya katakan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita. Loh, kalau dia Tuhan, kenapa dia harus mati di atas kayu salib? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus di kayu salib adalah bagian karya keselamatan. Kita tahu bersama bahwa orang-orang Yahudi selalu memberikan korban untuk keselamatan diri mereka, untuk menjalankan aturan dari hukum Taurat. Korban keselamatan harus ada korban berupa kambing, domba, hewan ternak atau apalah untuk dikorbankan. Saudara, sebagai korban itu tentunya harus mati. Darahnya harus tertumpah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kematian Tuhan Yesus, itu Tuhan Yesus menempatkan diri sebagai manusia sejati. Saya percaya kalau Tuhan Yesus mengenakan sifat kealahannya, dia tidak akan pernah mati, saudara. Tetapi untuk sempurnanya korban keselamatan bukan lagi untuk satu orang, tetapi untuk semua orang. Tuhan Yesus harus mati di atas kayu salib. Dia melepaskan sifat kealahannya, ketuhanannya, dan dia mengenakan manusia sejati. Sehingga tidak heran Tuhan Yesus mati di atas kayu salib. Supaya karya keselamatan, korban anak domba Paskah untuk keselamatan umat manusia, Tuhan Yesus harus mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, kalau kita ada masalah, ada persoalan, ada pergumulan, Tuhan Yesus memberi kita teladan. Berdoalah. Amin. Karena di saat kita berdoa, kita mendapat kekuatan yang baru. Amin. Tuhan yang akan memberi kita kekuatan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berdoalah. Sebab di saat kita berdoa, Tuhan mendengar. Dan pasti Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Haleluya. Yang kedua, saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, ketika kita ada dalam persoalan pergumulan, yang kedua saya tangkap di sini, ambil waktu untuk menyendiri. Perhatikan ayat 41.
Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya, lalu ia berlutut dan berdoa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa kita harus menjauhkan diri dari hiruk pikuk dunia ini. Kita perlu mengambil waktu khusus dengan Tuhan. Bukan mau lari dari masalah, bukan. Tuhan mengajarkan kepada kita ambil waktu untuk menyendiri, untuk membangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Ibarat mesin, saudara, yang terus hidup tentu cepat rusak. Perlu ada waktu dia jeda. Perlu ada waktu mesin itu dimatikan supaya refresh, saudara. Sama dengan kita, saudara. Kalau kita sibuk dengan pekerjaan kita sampai tidak ada waktu lagi untuk beribadah, saudara, kita akan kecapean, saudara. Kita perlu memberi waktu untuk refresh, beribadah kepada Tuhan, supaya kita mendapat kekuatan rohani. Amin. Kita perlu mengambil waktu khusus untuk bersama dengan Tuhan, hanya menyendiri dengan Tuhan. Amin. Saudara mungkin sudah melayani, saudara sangat sibuk dengan pelayanan, sampai saudara tidak punya waktu pribadi dengan Tuhan. Saudara harus mengambil waktu sendiri dengan Tuhan, walaupun saudara sudah melayani umat Tuhan, tetapi saudara harus perlu ada waktu saat teduh bersama dengan Tuhan, hanya saudara dengan Tuhan. Waktu bersama dengan Tuhan adalah saat-saat yang indah. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ambil waktu khusus untuk kita berbagi waktu dengan Tuhan, hanya kita dengan Tuhan, di mana kita bersaat teduh, berdoa, baca firman, dan mendengarkan suara Tuhan. Quality time dengan Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Kita menghabiskan waktu bersama dengan Tuhan. Jangan kita habiskan waktu kita dengan segala kesibukan kita yang dalam tanda kutip, saudara, tidak ada gunanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita memberi waktu kita. Mungkin hanya beberapa menit, 15 menit, setengah jam, atau 1 jam dengan Tuhan. Sendiri dengan Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya ketika kita ada di hadirat Tuhan, kita nggak terasa. Waktu yang terus berjalan kita nggak akan rasa, saudara. Karena seperti Raja Daud berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Sehingga waktu yang terus berjalan kita nggak rasa, saudara. Karena kita merasa aman, damai, sejahtera, tenang ketika kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya perlu quality time bersama dengan Tuhan. Hanya saudara dengan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita berhadapan dengan masalah, tantangan, pergumulan, yang harus kita lakukan yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Haleluya. Ayat 42. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang arti berserah. Berserah dan menyerah hampir-hampir mirip kedengarannya, tapi beda artinya. Berserah artinya mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bertindak, Tuhan yang ambil alih. Itu artinya berserah, pasrah kepada Tuhan. Menyerah artinya mengaku kalah. Jadi beda sekali arti berserah dan menyerah. Walaupun akar katanya sama, serah, tapi dalam tindakannya beda. Berserah kita berarti mempercayakan diri kepada Tuhan. Menyerah berarti kita sudah putus asa. Sudah seperti tidak ada harapan. Mundur, itu kata menyerah. Saudara, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita ketika kita ada dalam persoalan pergumulan. Berserahlah kepada Tuhan. Percayakan hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Masalah persoalan pergumulan saudara, ketika saudara serahkan kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kita kelegaan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 42 tadi yang berkata, ya Bapakku,
Jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan mau kita ikut caranya Tuhan, bukan caranya kita. Bukan semaunya kita. Tuhan Yesus, saudara, kalau dia egois, dia tidak minum cawan itu, maka tidak akan terjadi penyaliban. Tidak akan pernah terjadi keselamatan. Tidak akan pernah terjadi penebusan dosa umat manusia. Tidak akan. Tapi Tuhan Yesus memilih meminum cawan itu sebagai tanda Tuhan Yesus berserah diri sepenuhnya kepada rencana Bapa untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Biar kehendak Tuhan yang jadi, bukan maunya kita. Saudara, makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jangan hidup semau kita lagi. Jangan hidup setengah-setengah, tetapi sepenuh hati kita percayakan diri kita kepada Tuhan pencipta langit dan bumi ini. Amin. Sebab di tangan Tuhan rencananya penuh dengan damai sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mempunyai rancangan indah buat saudara dan saya. Makanya berserah penuh kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan bagi kita semua orang yang mengasihi Tuhan. Tuhan punya rencana indah buat kita. Mungkin bagi pandangan kita, waduh, saya sangat menderita, saya bergumul, saya berhadapan dengan ini dan itu. Saudara, saya yang mengalami kebangkrutan, sakit dan sebagainya. Saudara, dengar firman Tuhan tadi bahwa Allah turut bekerja dalam segala hal untuk apa? Mendatangkan kebaikan. Kalau kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melihat rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mau mengambil jalan sendiri, ini kenapa ikut Tuhan menderita? Kenapa ikut Tuhan saya malah jadi begini, dan begini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat kita berjalan semau jalan kita, kita menarik diri dari rancangan Tuhan. Kita ada dalam ambang kehancuran. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, selama kita percaya kepada Tuhan, Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup saudara dan saya. Amin. Dan saya percaya, kalau kita ada di tangan Tuhan, pasti Tuhan tolong kita. Pasti Tuhan bela kita. Pasti Tuhan tuntun kita ke jalan yang harus kita tempuh. Pasti Tuhan bawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar. Ada satu pelajaran yang sangat berharga buat kita orang percaya. Ketika kita menghadapi satu pergumulan yang berat di dalam kehidupan kita. Ada tekanan, ada himpitan, ada penderitaan, ada penganiayaan di hadapan kita. Kita harus melakukan 3 hal ini. Yang pertama, berdoalah. Di saat kita berdoa, Tuhan turun tangan, menguatkan kita, sehingga kita mampu dan sanggup menghadapi semua tantangan-tantangan itu. Amin. Berdoalah. Di saat kita berdoa, Tuhan mengirim malaikatnya untuk menguatkan saudara dan saya. Haleluya. Yang kedua, saudara, ambil waktu menyendiri dengan Tuhan. Quality time dengan Tuhan. Hanya kita dengan Tuhan. Mungkin kita sudah melayani umat Tuhan, tetapi Tuhan mau kita memiliki hubungan spesial dengan Tuhan. Bersaat teduh dengan Tuhan. Mengambil waktu hanya kita dengan Tuhan. Yang ketiga, berserah kepada Tuhan. Di mana Tuhan membawa kita, manut saja, taat saja. Kita berserah kepada pimpinan Tuhan. Sebab kita tahu, Tuhan tidak pernah merencanakan rencana buruk atau rencana kecelakaan buat kita. Rencana Tuhan buat saudara dan saya, rencana yang penuh dengan damai sejahtera, indah pada waktunya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami, yang mengajarkan kepada kami untuk berdoa
quality time bersama dengan Tuhan dan berserah penuh kepada Tuhan. Bapa di surga, berkati semua pendengar sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman. Berkati hidup mereka, masa muda mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, keluarga mereka diberkati, usaha pekerjaan mereka diberkati, dibuat beruntung dan berhasil dalam segala hal. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang sakit yang mendengarkan kabar baik ini, kuasa kesembuhan terjadi. Mereka yang sakit disembuhkan, mereka yang terikat dilepaskan, mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan, kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, menyertai hidup mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Tuhan memberkati bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Pemerintah yang ada di dalamnya Tuhan memberkati. Tuhan memberkati seluruh rakyat Indonesia dilawat kuasa Tuhan. Sehingga yang terjadi di negeri kami, ada gelombang pertobatan yang terus datang, terus dialami oleh seluruh rakyat Indonesia. Sehingga bangsa kami memuliakan nama Kristus Yesus Tuhan kami. Haleluya. Hamba berdoa Tuhan berkati pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba. Baik pelayanan audio renungan pagi ini, biar terus mengudara. Roh Kudus menguatkan, menginspirasi sehingga terus berbagi berkat melalui kebenaran firman Tuhan ini. Hamba berdoa ya Tuhan untuk pelayanan yang Tuhan percayakan dalam pengembalaan di tengah jemaat, di tengah keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan bersama dengan Infinity Ministry, Tuhan memberkati, baik itu pembina, pengurus, dan seluruh anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati. Biarlah pelayanan Infinity Ministry ini dapat menjangkau mereka yang belum terjangkau. Pakai media sosial yang kami gunakan untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah Tuhan juga melawat dan memberkati seluruh anggota tim doa Petra Nasional dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa biarlah berkat surgawi turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain. Di grup-grup alumni saudara, di grup keluarga saudara, bagikan kepada mereka supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Kalau saudara mau konseling, mau sharing, mau didoakan, saudara bisa japri WA saya di 081337491360. Saya bersama tim doa Petra Nasional akan berdoa buat saudara. Saudara yang mendengar kabar baik ini melalui media sosial dari Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi tim doa di sana di 081237247340. Saudara yang mau dilayani layanan konseling keluarga Infinity Ministry, saudara bisa menghubungi call center di 08191301583 kali. Ada hamba-hamba Tuhan yang siap melayani Bapak Ibu Saudara sekalian. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dukung terus pelayanan ini melalui doa, daya, dan dana. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara sudah menjadi bagian dalam pelayanan pemberitaan Injil Kerajaan Allah bersama dengan saya. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mauhuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.